Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Nine Vision yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat Al-Quran Allah berfirman menyatakan terkait dengan identitas dari mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di antara kriteria yang dimiliki oleh kekasihnya Allah adalah mereka yang sedikit sekali tidur malamnya. Yang kedua adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Setelah itu, setelah mereka melaksanakan sholat malam, mereka kemudian membaca istighfar hingga kemudian menjelang subuh. Dalam hadis Nabi bersabda, rakaatani yarka'uhumal abdu fi jawfil laili khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim di tengah malam, itu lebih baik baginya dari dunia dan isinya. Dalam hadis yang lain disebutkan, inna minal laili sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullah ta'ala khairan illa a'tahu iyahu. Jika di waktu malam ada satu momen, ada satu waktu yang sangat luar biasa, sehingga jika waktu yang sangat luar biasa tadi itu digunakan oleh seorang muslim untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, alaikum biqiyamil lail. Laksanakan sholat malam. Fa innahu ta'abus sholihina qablakum. Karena itu bagian dari tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Ayat yang saya bacakan tadi, beberapa hadis yang sudah saya sampaikan, ini menunjukkan betapa pentingnya memanfaatkan waktu malam. Para pemirsa, hidup kita di dunia ini tidak bisa kita lakukan dengan sendirian. Sebab beban hidup kita di dunia ini sangat luar biasa, sehingga kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan kekuatan lain yang mampu mendampingi kita. Dan kekuatan itu tidak ada selain kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita andalkan. Maka dalam rangka untuk mendapatkan kekuatan, the power of God, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan cara berdoa. Dan berdoa yang utama adalah di waktu malam. Orang sufi menyebut bahwa di waktu malam itu ada satu kekuatan malam. Mereka istilahkan the power of night, kekuatan waktu malam. Dan kekuatan waktu malam itu di waktu bulan Ramadan akan berubah menjadi the night of power, malam yang penuh dengan kekuatan. Maka orang-orang tua kita dulu selalu menyampaikan pesan kepada kita, nak, jangan lupa sholat malam, jangan lupa bangun malam. Sehingga kalau kita mengaji kepada para kiai, para ulama yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pesannya sama, yaitu jangan pernah meninggalkan sholat malam. Kiai-kiai hebat dengan pesantren-pesantrennya yang luar biasa, dengan jumlah santri yang luar biasa, itu karena barokah dari sholat malam yang mereka lakukan. Maka sholat malam menjadi satu kekuatan yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Kalau di hari-hari biasa tadi kita menyebut ada istilah the power of night, kekuatan waktu malam. Di bulan Ramadan istilah itu kemudian menjadi berubah, the night of power, malam yang penuh dengan kekuatan. Oleh karena itu, dulu saya masih ingat kalau Gus-gus itu kemudian mengingatkan kami, ojo batang,
Hidup itu jangan hanya jadi bangkai. Malam itu jangan hanya tidur. Waktunya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waktu malam, orang-orang sufi mengistilahkan sebagai waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan malam yang mereka istilahkan dengan taroki. Kalau Nabi Muhammad SAW pernah melakukan perjalanan malam yang diistilahkan dengan Isra, kemudian Mi'raj, naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, naik ke Sidratul Muntaha, maka kalangan sufi kemudian memiliki istilah tersendiri yang mereka sebut dengan taroki, perjalanan malam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk melakukan perjalanan spiritual. Dalam bahasa saudara-saudara kita pecinta alam diistilahkan dengan pendakian. Nah, kalangan sufi menyebut taroki itu adalah pendakian menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sebab kalangan sufi mengatakan beban hidup kita ini kalau kita tanggung sendirian seperti memikul gunung. Itu berarti betapa beratnya beban hidup kita ini. Sehingga tidak boleh tidak, kita harus meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadisnya Rasulullah juga bersabda, innallaha yuhibbu ayyus'al. Allah itu sangat senang jika ada hambanya rajin berdoa, karena Allah itu senang jika dimintai doa. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu, oleh para gus, oleh para kiai, oleh para bunyai yang rajin untuk memanfaatkan waktu malam dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh